kimia? Enggak. Ini pada kemana teman-temannya? Masih pada jajan. Ibu juga mengambil juga tadi habis menemani kita ya. Tadi matematika ya? Iya. Matematika dengan Pak Adin. Oh, dengan Bu Rika. Enggak ada kimia. Boleh? I love kimia. Beneran? I love kimia. I love Yang pinjam buku ibu tuh kemarin Abu ya? kelas Oke. Udah baca-baca belum tentang termokimia Aul? I love partikel gas. Setengah ngerti, setengah enggak. Apa-apa, tapi sudah dibahas ya, sudah mulai membaca. Dadan minggu lalu sakit ya? Hari kemarin. Wah, ambil kalkulator. Kemarin masih latihan, tadi ibu masuk ke termokimia, tapi ibu pengen termokimia itu menunggu kalian semua hadir. Oke, berarti kita sekarang bisa masuk ke bab baru ya, insya Allah. Buang sampah dulu, Bu. Buang sampah dulu. Silakan. Sudah pada bawa kalkulator semuanya ya? Tapi nggak apa-apa, kita sekarang kalian mau latihan dulu lanjutkan yang kemarin atau mau langsung ke bab baru? Bab baru ya? Oke. Boleh kalkulatornya, boleh nanti kita sekarang bahas dulu. Nanti kalkulator boleh bersama-sama dulu ya. Yuk. Tadi ibu habis main bersama siapa? Bella dan siapa? Bul. Iya, tadi kan ayahnya waktu pas mengantar Taraka semuanya berkumpul di rumah Sri. Semuanya. Nggak tahu. Sri sudah berangkat. Tadi, Srinya sudah berangkat pagi. Hebat, Sri sudah berangkat pagi. Berangkat dari ini. Oke, kita lanjut ke materi baru dulu, tapi ibu tunggu semuanya hadir nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti siapa yang masih di luar? Anak lakinya masih di luar semua ya? Iya. Udah buang sampah. Buang sampah. Dadan ada di sini. Tuh udah di Teman-temannya Dadan di mana maksudnya? Ritual. Jam tangan ibu lupa di ruangan jam. Ini jamnya benar atau kecepatan? Kecepatan 5 menit ya. Hari ini kita akan bahas tentang Ibu pengen tahu apa yang sudah dibaca oleh Aul kemarin, Aul? Apa? Katanya udah baca. Putri udah baca, Put? Tadi cuma sekilas doang lihat rumus yang E, F sama E.
paham? Oh, sistem ya sama lingkungan. Sis itu sistem. Energinya, iya betul. Nggak apa-apa kita bahas semuanya. Yuk. Siapa yang belum ada berarti tinggal Azam. Azam mana? Oh, Azam sama Imam. Ayo. Ayo, Mam. Buku ibu mana? Coba Tika. Dibaca nggak? Baca dikit. Oh, alhamdulillah. Baca apa kemarin? Yang lagu Yang kecepatan kecepatan reaksi. yang kinetik. Oh, yang energi kinetik. Tapi masih di sistem kemarin ya, berarti ya masih di yang gas. Bab 5 ya? Berarti belum baca bab 6? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu termokimia. Selain Aul, siapa yang sudah membaca bab 6 termokimia? Muna juga sudah? Oke. Aufa sudah? Alia sudah? Belum. Dadan? Belum. Baru ini ya, baru on abis sakit. Putri? Sedikit. Sedikit sampai mana? Oh, yang rumus energi sistem lingkungan. Sama contoh soal. Kalau Azam? Belum baca, belum kebayang. Mufi dan Tasa sudah baca? Belum? Nggak apa-apa, yang penting kalian hari ini ibu minta kalian menyimak. Kita akan bahas sesuatu yang dekat dengan keseharian kalian. Nih, sebelum masuk ke materi termokimia, ibu pengen kalian bisa membayangkan dulu ini. Ada yang namanya sistem, ada yang namanya lingkungan. Tentu dari namanya bisa kalian bayangkan. Apa itu? Sistem adalah bahasa kalian aja. Apa itu yang kebayang sama Abu ketika ngomong sistem dan lingkungan? Prosesnya, proses kimia yang dia terjadi di dalamnya itu seperti apa? Good, berarti udah baca ya. Kalau lingkungan berarti yang di luar dari prosesnya. Ketika kita ngomong sistem dan lingkungan, di sini ada tadi kalian sudah baca sampai energi sistem, energi lingkungan. Sebenarnya di situ lagi membahas apa sih? Energi bisa masuk dan keluar. Kalian sudah belajar hukum kekalahan energi? Sudah. Apa kekalahan energi? Energi tidak dapat hilang atau diciptakan, tapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, di sini untuk sistem dan lingkungan, kalian akan kenal ada yang namanya perpindahan energi. Perpindahan energi itu ada yang secara endotermik dan ada yang secara eksotermik. Oke, dari namanya kira-kira endo itu keluar apa ke dalam? Kalau ekso keluar. Nah, kita lihat di termokimia itu, kalau kalian bawa buku yang ini, yang Ceng, kalian lihat bab 6. Kalau kalian sudah minjam di perpus juga ya, atau kita kan yang gas ideal sudah selesai. Jadi kalau di kekalahan energi itu kalian belajar tentang ini. Kalau di termokimia, kita akan spesifik membahas tentang perubahan energi yang terukur dari reaksi kimia. Dalam bentuk apa? Kalor. Dalam bentuk apa? Panas. Bisa terdeteksi atau tidak? Seharusnya bisa. Coba Ibu ceritakan sedikit tentang ini materi SMP. Tentang perubahan fase air. Perubahan fase air. Yang pertama apa?
fase air di suhu terendah. Fase air di suhu terendah. Misalnya pakai suhu ini ya, pakai air murni 0 derajat Celcius, bentuknya apa? Beku. Dalam bahasa lain kalau beku itu dalam bahasa kimia ditulisnya apa? Solid. Solid lambangnya apa? S. Ya, kita mulai biasakan. S itu solid. Lalu suhu 100 derajat Celcius, air mendidih kan? Solid akan berubah menjadi apa? Nah, dia akan berubah menjadi melewati. Jadi ada 100 derajat Celcius air, nanti dia akan menjalani 100 derajat yang menjadi uap bentuk pertamanya. Bentuknya adalah, lalu liquidnya di mana? Oke, ini fase liquid di sini. Oke, Ibu tulis di sini ya. Gas, liquid, dan solid. Ya, suhunya sampai suhu tertentu, misalnya kita katakan saja T. Kalau misalnya Ibu mau tahu tentang ininya, tentang bayangan kalian ketika imam membekukan air, segelas air di dalam freezer dengan kalian minum air panas. Mana yang melepas kalor, mana yang mengambil kalor dari lingkungan menurut kalian? Oke, kalau misalnya yang panas, contohnya apa? Atau tadi pagi siapa yang minum air hangat? Minum air hangat ada nggak? Atau minum susu hangat ada nggak? Nggak ada. Atau ketika kalian bikin teh manis, hangat, dipegang gelasnya? Hangat. Ketika kalian pegang, itu eksotermik atau endotermik? Menurut kalian? Siapa sistemnya? Oke, kita gini, kalau ada teh manis, siapa sistemnya? Siapa lingkungannya? Teh manis, segelas teh manis hangat. Siapa sistemnya? Sistemnya airnya. Air teh manis dalam gelas. Siapa lingkungannya? Gelas. Ketika kalian pegang gelas, maka kalian memegang lingkungan atau air? Lingkungan. Secara sistem, dia melepas kalor atau mengambil kalor? Melepas. Lalu ketika kalian pegang es batu nih, kalian pegang es batu, beda kan? SBM suka mainin es batu waktu kecil? Es batu digenggam pak kuat-kuat, ayo berapa lama pegang es batu gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, kalau kalian perhatikan, es lama-lama akan mencair. Lalu tangan kalian akan apa? Dingin, nggak kuat lama-lama karena tangan kalian yang membeku. Seolah-olah ya, di situ ada sedikit dari sitoplasmanya yang membeku. Nah, di sini untuk bicara tentang siapa itu sistem dan siapa itu lingkungan, itu terkait dengan kita melihat perpindahan energinya itu dari mana. Jadi, reaksi eksotermik dengan endotermik itu bisa bolak-balik. Nah, ini. Kita lihat misalnya ini ya, pembakaran gas asetilena. Boleh nggak mencatat dulu? Kalau misalnya kalian belum paham, tapi kalau langsung mencatat dan kalian paham boleh. Apa itu? Ada satu reaksi yang di sini dia adalah reaksi pembakaran asetilena C2H2 dibakar. Nah, kalian mulai kenali ya, ditambah 5O2, ini ada di halaman 162. Ini dia akan berubah bentuk menjadi
CXHY yang Ibu bahas kemarin. Kalau C dibakar dengan O, hasilnya udah pasti apa? CO2 dan H2O. Ini kalian ingat selalu. C, karena ini hidrokarbon, ini organik, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, si CO2-nya itu dengan persamaan yang kalian sudah tahu untuk disetarakan, dia 4 dan H2O-nya 2. Ini adalah gas karbon dioksida, ini adalah air murni. Nah, ketika dia dibakar, ternyata tingkat energinya turun. Ketika tingkat energi turun, ini disebut sebagai eksotermik. Oke. Apanya sih Bu maksudnya? Oke, biar kebayang kita bandingkan satunya adalah ini masih sama membicarakan tentang tingkat energi dari penguapan air. Jadi H2O liquid ya, dia mengalami peningkatan energi menjadi H2 dan O2. H2O berarti biar sama 2. Ini adalah endotermik. Apa sih ini lagi bahas apanya sih Bu? Ketika sesuatu dibakar, kalian bilang kan panas ya, lebih panas ya. Ketika lebih panas, energi yang dimiliki oleh sistem, tadi Ibu bilang mata kalian tuh kalian melihat sistem. Yang kalian lihat sistem. Sistemnya siapa? Sistemnya adalah sesuatu yang direaksikan pertama. Di sini asetilena dibakar dengan oksigen, otomatis dia menjadi lebih panas. Ada energi yang keluar, energi yang hilang, energi yang lepas dari sistem itu dilepaskan ke lingkungan. Dia menjadi CO2 dan H2O. Ini reaksi kimianya. Lalu yang ini ada air yang diuapkan. Ketika diuapkan, dia akan apa? Ketika diuapkan, dia akan mengambil energi. Dia akan berubah menjadi H2 dan O2. Dia menjadi endotermik. Nah, tingkat energi ini kita sebut sebagai entalpi. Perubahannya kita sebut sebagai delta H. H itu entalpi. Bentar Ibu. Delta H. Kan kalau yang namanya delta itu akhir dikurangi awal. Kalau Ibu bilang ini akhir dikurangi awalnya positif atau negatif, Mam? Sesuatu yang kecil dikurangi yang besar. Positif apa negatif? Sesuatu yang besar energinya dikurangi yang lebih kecil. Positif negatif? Ini menjadi penanda semua reaksi endotermik delta H-nya positif, semua reaksi eksotermik delta H-nya negatif. Oke, sampai sini dulu. Duh. Oke, biar kalian belum bayang, ini kalian tulis sebagai E dulu deh. Tapi nanti kita akan masuk ke H. Ini perubahan energinya masih sama dengan delta E.
perubahan energinya. Jadi kalian masih lihat ininya dulu. Perubahan energinya negatif dan positif. Lalu baru kita akan lihat tentang delta yang tadi dibilang sama Imam ya. Sesuatu yang dituju oleh panah ini pasti namanya produk ya. Produk. Kalau di sini namanya produk, maka di sini namanya apa? Reaktan. Atau apa tadi ada yang bilang atau di belakang ada anak perempuan ada yang bilang pereaksi ya. Pereaksi atau reaktan, artinya sesuatu yang direaksikan. Pereaksi atau bahasa Inggrisnya ini adalah reaktan, ini adalah produk. Nah, kalau di sini reaksinya ini adalah reaktan, ini adalah produk. Di buku yang kalian lihat yang sudah baca, di situ tertulis bahwa delta E adalah E produk dikurangi E reaktan. Tapi kalian bisa melihat itu sebagai konsepnya memang sesuatu yang kita lihat deltanya, perubahannya, pasti kita melihat dari sesuatu belakangan dikurangi awalnya. Berapakah delta pertambahan tinggi abu selama di SMA Al-Kausar? Berarti bukan waktu kelas 10 dikurangi sekarang, tapi kan sekarang dikurangi kelas 10. Kondisi berikutnya dikurangi kondisi awalnya, itu delta ya. Lalu karena kan tadi energi nggak bisa hilang ya. Ini energinya kemana nih? Delta E-nya kemana? Kemana? Ke lingkungan. Kalau misalnya di sini dia pindah ke lingkungan karena negatif, artinya si E-nya dia keluar ke lingkungan. Kalau misalnya yang ini E-nya, kenapa dia positif? Karena dia ditambah dari lingkungan. Ditambah lingkungan. Lingkungan sendiri kan dia punya energi ya di sininya. Lingkungan. Nah, di sini kalau misalnya kalian perhatikan perubahan, kalau misalnya reaksi eksotermik bagi suatu reaksi eksotermik bagi si sistem itu dia melepaskan energi ke lingkungan, maka lingkungan yang menyerapnya bisa nggak dilihat sebagai sistem? Bisa. Ketika ada dua reaksi yang nanti kita akan bahas di reaksi bolak-balik ya, di kinetika kimia, ada reaksi yang kesininya eksotermik, maka baliknya endotermik. Kebayang nggak? Oke, sekarang kita biar kebayang, kita pakai contoh soal ya. Coba kita lihat halaman 166. Ibu tidak akan hapus, itu sudah boleh ditutup belum yang sebelah sana? Boleh, Ibu tutup dulu. Wow, ada yang belum terhapus, tidak apa-apa. Memang yang lagi piketnya hari ini di kelas kimia hanya Abu dan Imam. Oh besok. Oke. Suatu gas memuai. Nah ini 6.1. Kita sudah masuk bab 6 ya anak-anak. Suatu gas memuai. Memuai itu berarti membesar atau mengecil? Memuai. Sesuatu gas memuai, bukan energinya, tapi ukurannya. Membesar. Ya. Suatu gas memuai, betul? Iya. Apanya? Pertanyaannya betul. Apanya? Energi lingkungannya. Suatu gas memuai volumenya. Dari 2 liter menjadi 6 liter. Oke, yang ditanya adalah kerja yang
dilakukan gas tersebut, kerja yang dilakukan gas tersebut yang ditanya adalah kerja yang dilakukan gas tersebut A ini terhadap ruang hampa, B terhadap tekanan luar. Tekanan luar yang konstan. Kalian boleh lihat contoh soalnya ada di halaman 166 ya, contoh pertama. Sebesar 1,2 atm. Oke. Oke, good. Apa itu kerja? Kerja bagian dari energi. Lambang fisikanya apa? Kerja, W, atau apa lagi? Bisa apa? Dia bagian dari energi. Kalau di fisika, kerja adalah perubahan energi. Good, kerja adalah perubahan energi. Jadi sesuatu yang merubah. Kerja adalah perubahan. Ini udah masuk. Alhamdulillah, pas ya. Jadi sana udah mulai termodinamika atau masih dinamikanya? Masih dinamika. Dinamika sama dengan apa? Kerja sama dengan perubahan energi sama dengan di fisika apa? F dikali S. F apa? Gaya. Force. S perpindahan atau jarak. Apa in English-nya? Apa? Bisa, biasanya boleh. Kalau kalian pakai D ya, pakai distance boleh juga. Gaya dikali jarak. Nah, perubahan energi. Jadi kalau misalnya gayanya besar, tapi mager, ada kerja nggak? Tapi itu memang begitu ya. Kalian gayanya banyak, saya akan ini. Tapi mager, PR nggak dikerjakan, apa nggak dikerjakan. Itu memang konsep fisika. Nggak kemana-mana, tidak ada kerja. Jadi nggak boleh 0, baik F-nya maupun D-nya. Ya. Nah, di sini perubahan energi adalah gaya dikali jarak. Oke, dan dia sama dengan perubahan energi. Kalau misalnya kalian melihat sebentar ya di sini. Metan. Ya, ya silakan. Oke, kita sepakati dulu ininya, besarannya. Kerja yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan, ya, kalau misalnya kerjanya itu negatif, artinya dilakukan oleh sistem keluar ke lingkungan. Lalu kerja itu menjadi positif jika dilakukan dari
Oke, dilakukan dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Kalian lihat di sini, gas memuai dari 2 liter menjadi 6 liter. Maka apa yang menurut kalian apa? Kenapa? Oh, bu-nya tuh abu. Iya ya, ada abu tuh langsung semua pakai bu. Oke, di sini kalian lihat kerja juga sama dengan negatif dari tekanan dikali perubahan volume. Kenapa? Kalian kemarin sudah bahas ini ya, PV sama dengan nRT. Tekanannya? Nah, ketika di sini, ketika W perubahan energi, kalian punya balon nih. Oke, ini misalnya 2 liter. Terus dia berubah menjadi balon yang 6 liter. Ada perubahan volume. Delta V-nya, seperti tadi Ibu bilang, keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Berarti delta V-nya berapa? 4 liter. Ya, 6 dikurangi 2. Nah, tapi ketika volumenya berubah, kalian lihat di sini. P itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi di sini perubahan energi yang terjadi, kerja yang terjadi itu, yang sama dengan perubahan energi itu besarnya adalah negatif dari P kali delta V. Maka di sini karena dia di ruang hampa, berapa tekanannya? 0. Berarti sama dengan 0 dikali 4. 0. Kalau yang B tinggal dimasukkan. Berapa? W-nya sama dengan Oke. Kalau yang B, W-nya sama dengan min P kali delta V juga. Di sini diketahui tekanan luarnya konstan. Jadi min 1,2 atm. Biasakan pakai satuan dikali delta V. Delta V-nya berapa? 4. Jadi berapa? Satuannya apa? Kalau di sini ATM liter. ATM kali liter. ATM kali liter itu sama dengan 1 liter ATM itu sama dengan 1 liter ATM sama dengan 101,3 Joule. Kalau misalnya Ibu kasih tahu gini. 1 liter ATM itu sama dengan 101,3 Joule atau J. Berarti 4,8 ATM liter berapa Joule? Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Dikali 4,8 dikali 101,3 Joule. Sama dengan berapa? Atau sama dengan 486,24 Joule. Nah, untuk apa? Ini negatifnya masih ada, sorry. Karena di sini, kenapa dia negatif? Karena dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan. Nah, di sini untuk kimia kita akan lebih umum menggunakan liter ATM. Tapi ketika soalnya itu dikaitkan dengan fisika, pasti akan dikasih tahu kok ininya. Faktor konversinya. Karena satuan yang lebih banyak digunakan di fisika adalah Joule. Satuan yang lebih banyak digunakan di kimia, karena terkait satuan PV-nya itu harus dibolak-balik, kita pakai ini, liter ATM. Ya. Nama Joule datang dari mana? Joule tuh, oke. Nama Joule datang dari mana? Dari mana ya? Kayak
Iya, dari penemunya, maksudnya dari proses apa? Kalian kan kalau Joule tuh satuan SI ya? Satuan SI. Ya. Coba kita lihat Joule berasal dari mana ya? Coba Ibu. Itu lebih banyak digunakan di fisika. Ya, Joule. J. J besar ya. Kalau satuan dipendekkan dia menjadi J besar. Nah, untuk ini untuk yang Joule nanti Ibu coba cari tahu dulu. Nah, Ibu khawatir salah. Yang pasti ada nama penemunya, cuman ditemukannya dari mana dengan penemuan fenomena apa sehingga dia diabadikan menjadi satuan energi, Ibu harus pastikan dulu khawatir salah. Ini sudah boleh dihapus? Oh, ini dulu deh. Ibu coba pakai satuan mili ya. Nih di sini kalau misalnya masih 61, tapi 612. Suatu gas memuai dari 264 mili menjadi 971 mili. Nah, yang ditanya adalah kerja. Sama yang dengan yang tadi. Kerja yang dilakukan gas tersebut jika memuai A di ruang hampa, B di ruangan 4 ATM. Karena kalian sudah paham konsep perkalian 0 dengan aljabar, jadi di ruang hampa kalian langsung dapat jawabannya berapa ini? 0. Dah, 0. Di ruangan 4 ATM. Oke. Ibu pengen lihat aljabarnya ini sebenarnya. Nyatakan dalam Joule. Tadi kan liter ATM, 1 liter ATM adalah 101,3 Joule. Nah, ini mililiter. Coba silahkan. Jadi tinggal dirubah ke liter ya. Ya. Masih mau nyari materi. Yang di mana? Yang itu. Sama yang di buku. Yang di? Oh, boleh. Dirubah ke liter, boleh duluan, boleh belakangan. Karena 1 liter ATM adalah 101,3 Joule.
ketika ada perubahan, ketika ada energi kerja atau yang bisa masuk dan keluar dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya, maka itu disebut sistem terbuka. Jadi kalian di dalam prakteknya, dalam kenyataannya, yang ada di alam itu adalah sistem terbuka dan sistem terisolasi. Nah, tapi untuk memudahkan perhitungan, kita kadang-kadang membuat sistem tertutup. Kayak kemarin, dipastikan tidak ada sedikit pun energi yang keluar. Pada kenyataannya, pasti ada kan yang keluar kan? Ada yang keluar, ada yang masuk. Gitu energi. Oke, sistem tertutup dan... Kenapa? Kenapa, Put? Oh, enggak. Kenapa Muna mau tanya apa, Nak? Oke. Kayak misalnya kalian minum air hangat dalam termos, itu sistem terisolasi ya sebenarnya. Dia tidak betul-betul tertutup. Tapi bisa tidak Bu sistem tertutup dia mendekati betul-betul tidak ada energi yang masuk dan keluar? Bisa dikondisikan di lab. Jadi bukan di alam, bukan di kondisi alam. Pasti ada ininya. Dikali 1000 kan, kali 1000. Dari mililiter ke liter adalah dibagi dong. Kan 1 liter 1000 mililiter ya? Dibagi 1000 mililiternya. Berarti kalau 264 mili itu berarti berapa liter? 0,264 liter. Lalu boleh nggak Bu langsung dikurangi dulu baru dibagi? Boleh juga, 971 dikurangi 24 baru dibagi 1000. Kan deltanya ya yang dilihat. Berapa? 286 joule. Sudah dalam joule atau masih liter ATM? Joule, 286 joule. Terima kasih Muna. Ada lagi yang lain yang sudah dapat? Oke, nah sekarang kita biasakan gini Muna, 286,476. Nah kalian bisa lihat dari gini ya untuk pembulatan. 286,476. 6 dibulatkannya ke atas. Jadi 476 jadi 48. 48 kalau membulatan satu angka dibulatkan si 8-nya ke atas. Jadi 0,5. Kalau misalnya 0,5, nah ini menarik. 0,5 itu pendekatannya dia dibulatkan kemana? Ke atas atau ke bawah? Karena dia pas di tengah nih. Nah ada aturannya. Kalau misalnya di depannya bilangan ganjil, dibulatkan ke atas. Di depannya bilangan genap, dibulatkan ke bawah. Itu matematika. Matematika coba ditanya deh ke Pak Agung. Pembulatan, aturan pembulatan. Tapi kalau misalnya ini yang umum sih dibulatkan ke atas. Untuk ini ya, untuk dibulatkan ke atas. Kalau saya sih, itu kalau misalnya di atas 6. Kalau di atas, iya di atas 5, 0,5. Misalnya 0,55 dibulatkannya ke atas. Nah, tadi kan ada kerja nih. Ada kerja yang dilakukan oleh sistem. Tadi jawabannya berapa? 486,5 2.
Bukan 0,48, tadi berapa? Oh, komanya. Oh, ininya 2, sorry. 286,476. Berarti boleh ya dibulatkan 0,5 boleh? Boleh. Satuannya joule. Oke. Nah, di sini kalian lihat ketika dilakukan oleh sistem ke lingkungan, berarti ada yang keluar kan? Yang keluarnya itu namanya adalah yang tadi kita bilang gelas jadi lebih panas, itu namanya adalah apa? Kalor, ya. Ada panas. Atau kita sebut sebagai kalor. Yang menarik, ini eksotermik delta E. Itu dia melibatkan perubahan kalornya dan perubahan energinya. Ya, jadi kalau misalnya ada energi yang keluar, ini delta. Mana ya? Panahnya Ibu hapus dulu. Ini adalah gabungan antara kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan atau kerja yang dilakukan dari lingkungan terhadap sistem ditambah dengan kalor yang diterima ataupun kalor yang dilepaskan oleh si sistem. Jadi kalian bisa lihat bahwa di sini ini adalah Q ditambah W atau kalornya. Kalor itu yang masuk dan keluar sistem ya. Yang kita kalau pegang tadi gelas jadi hangat itu berarti kalornya keluar. Kalau misalnya lebih dingin, oke. Ini W adalah yang kita sebut sebagai kerja. Delta E sama dengan Q plus W. Kalau misalnya kalau misalnya delta H, delta E-nya itu adalah negatif, maka Q plus W-nya negatif. Di sini pun sama. Q plus W. Kita lihat apa bedanya. Suatu reaksi yang endotermik dan eksotermik. Yang ini ada yang bertanyakan tidak? Sebelum kita masuk ke yang Q, ada yang bertanyakan? Sudah paham? Oke, kita sekarang belum apa nak? Belum paham yang mana? Boleh diulang yang mana? Oke, ini tadi. Oh, pas lagi imam lagi nunduk. Ini di sini, nggak apa-apa. Di sini yang namanya W itu adalah perubahan energi, ya. W di sini ini adalah gaya dikali jarak atau minus dari tekanan dikali delta V. Untuk apa namanya? Kenapa ini negatif? Karena ini kan perubahan. Ini aksi reaksi ya. Aksi reaksi itu kan ketika ibu nekan ke sini, yang dari sana vektornya negatif ya. Ibu nekan ke situ, dari sananya negatif. Nah, di sini kerja itu dilakukan oleh sistem dan lingkungan, otomatis ketika dia melakukan kerja, ada kalor yang dilepaskan. Ketika dia diberikan kerja oleh lingkungan ke sistem, ada kalor yang diterima. Ini jumlah dari kalor ditambah kerja adalah jumlah energi total yang terjadi pada sistem dan lingkungan tersebut. Ini sama dengan kalor ditambah kerja. Baik yang eksotermik maupun endotermik. Ini akan menentukan nanti kalor dan kerja pada keadaan eksotermik dan pada keadaan endotermik. Karena dia melibatkan kalor yang dilepas atau diterima oleh sistem dan kerja yang dilakukan atau dilakukan atau diterima oleh sistem. Ya, good. Kita pakai soal ya biar kebayang. 6.2 di sini.
Ibu boleh hapus yang mana? Kali ini masih dipakai. Ini boleh dihapus tidak? Sudah boleh? Oke. Abu bisa ditulis pakai apa di situ? 48U. Oh, pakai huruf beneran. Ya ampun. Ini Ibu hapus ya. Satuan abu. Tapi namanya sangat kimia ya, karena nanti di kimia itu ada yang namanya itu untuk menghitung jumlah jumlah abu dari pembakaran. Mungkin memang dari awal sudah ada satu abu. Oke, tadi sekarang 6.2. Kalian yang pegang buku boleh lihat suatu gas dimampatkan. Mampat itu di apa ya? Dimampetin, dipepetin. Apa ya bahasa Indonesianya? Dimampatkan. Dimampatkan tuh dipres. Nah, ini dimampatkan. Kalau dimampatkan berarti P-nya membesar, volumenya mengecil. Good. Suatu gas dimampatkan Kalian tahu piston nggak sih? Yang kayak di piston mobil. Jadi yang ada besinya, ada logam besinya, tapi ada pinggiran karetnya. Dia nekan ke sini. Oh ya, lawan kata dimampatkan adalah memuai. Memuai apa? Dimuaikan, iya. Jadi kalau misalnya ditekan begini, ketika ini naik ke atas, ketika ada suhu ya, dikasih kalor masuk, maka dia akan memuai. Iya. Ini dimuai. Kalau turun ke bawah, ini dimampatkan. Bukan dimanfaatkan, dimampatkan. Kalian lihat ini yang halaman berapa? Gambarnya ada di halaman 165. Nah, di sini suatu gas dimampatkan dalam tabung. Yang ini berarti kondisinya yang ini dimuaikan, bukan, tapi dia dimampatkan dengan energi suatu gas dimampatkan dengan kerja sebesar 462 Joule. 462 Joule. Kerja yang dilakukan untuk membuat dia dimampatkan, ditekan ke sini. Ya, dimampatkan. Lalu kemudian terjadi, karena dia dimampatkan, terjadi perpindahan kalor. Nah, ini silahkan kalian bayangkan, apakah kalornya akan masuk atau keluar dari sistem. Terjadi perpindahan kalor 128 Joule. Kenapa, Nak? Ibu nanya, kalau dimampatkan nih dengan W tertentu, maka Q-nya, perpindahan kalor itu berarti Q, yang tadi tanya sama Imam, Q-nya itu dia akan positif atau negatif? Kenapa? Sistem menerima atau sistem melepaskan? Dia menerima kerja. Ya. Kan delta E-nya pas ya, delta E-nya tetap. Dia menerima kerja. Kalau dia menerima kerja, berarti W-nya positif apa negatif? Oke, berarti W-nya positif. Lalu di sini terjadi perpindahan kalor setelah dimampatkan. Kira-kira kecenderungannya sesuatu yang
dalam T-nya sama, volumenya berubah, kalornya akan masuk atau keluar? Ketika dipampatkan, dia akan lebih hangat atau lebih mendingin? Lebih hangat. Berarti ketika lebih hangat, ibu pegang nih gelasnya. Berarti dia dilepaskan atau diterima? Dilepaskan. Berarti dari siapa? Dari sistem kelingkungan. Dari sistem kelingkungan. Pasti dari sistem kelingkungan. Nah, di sini karena dari sistem kelingkungan, berarti dia positif atau negatif? Negatif. Yang ditanya adalah berapa delta E-nya? Perubahan energinya berapa? Delta E akan sama dengan W ketika Q-nya 0. Ya kan? Delta E akan sama dengan W ketika Q-nya 0. Nah, di sini di pemampatan gas ini diketahui dia mendapat kerja sekian dan ada perubahan kalor 128 Joule. Ketika dia dipampatkan, kalian paham bahwa kalornya akan keluar dari si sistem kelingkungan. Berarti keluar. Dia menjadi negatif. Berapa delta E-nya? Tinggal dihitung. Gimana? Gimana Put? Delta E sama dengan Q. Oke, jadi Q-nya berapa? Q-nya? Q-nya? Min 128 Joule ditambah W-nya plus 462 Joule. Berapa? 334 Joule. Nah, ketika delta E-nya positif, baru kembali ke sini. Delta E-nya positif. Dia mana? Delta E-nya berarti endotermik atau eksotermik? Berarti reaksinya adalah reaksi endotermik. Kebayang? Oke. Satu soal yang di bawahnya berarti 6.21. Suatu gas memuai, berarti yang 6.21 gambarnya yang ini ya, biar ibu nggak usah gambar lagi. 621 yang ini. Suatu gas memuai. Kalau yang ini kan dipampatkan, ini dimuaikan. Gas memuai dan melakukan kerja sebesar 279 Joule. Pada saat yang sama, gas tersebut karena dimuaikan, maka dia menyerap kalor. Lalu dia menyerap kalor. Q-nya sama dengan 216 Joule. Positif negatif? Positif. Betul. Karena diserap. Berapa delta E-nya? Nah, ibu mau tanya, kerjanya positif apa negatif? Kan di sini dipampatkan. Kenapa dipampatkan? Ketika dipampatkan, dia dilakukan kerja atau menerima kerja? Ketika dia memuai, melakukan kerja. Kalau melakukan kerja, W-nya positif, negatif? W-nya negatif. Berarti delta E-nya sama dengan negatif. 279 Joule ditambah Q-nya positif 216 Joule. Berapa, Nak? Negatif 63 Joule. Dia negatif, artinya dia eksotermik. Ya. Oke, kalau sudah ini nanti kita baru masuk ke entalpi reaksi kimia. Yang masuk ke ininya. Apa-apa ya, nanti kebolak-balik. Makanya ibu kalau bahas ini agak belajar dari angkatan Gen 3 yang kakak kelas kalian sebelumnya, waktu itu lagi musim sakit flu ya. Jadi ketika ketika tidak lengkap agak susah untuk yang konsep hari ini ditambah
dengan perbandingan nanti yang masuk ke entalpi. Entalpi. Ibu lupa jam tangan, lupa aja. Masih ada apa, Tas? Masih ada. Oh, asik dong. Azam bobo. Azam biasanya asik nanya. Semalam habis dari mana? Kok teman-temannya pada tahu, ibu nggak tahu? Aham katanya, nggak tahu. Yap. Nanti kita akan masuk ke entalpi. Entalpi itu apa? Kalau misalnya katakan energi ya, energi yang dilakukan terkait kerja dan kalor. Kalau entalpi, kalian lihat di sini di, pegang buku kan ya? Nih, entalpi itu adalah halaman 168. Coba siapa yang mau bacakan? Azam pegang buku nggak Zam? Biar bangun Zam. Coba Azam biar bangun. Jadi ini read aloud. Yang halaman 167 baca tentang entalpi yang di bawah. Dikerasin. Nggak usah langsung entalpi aja yang bawahnya. Yang entalpi yang di bawahnya. Entalpi. Entalpi keadaan volume konstan seringkali mendapatkan dan kadang-kala tidak mungkin untuk dilakukan. Kebanyakan reaksi terjadi pada keadaan tekanan konstan, biasanya tekanan atmosfer. Jika reaksi itu menghasilkan peningkatan total jumlah mol gas, maka sistem itu Melakukan kerja pada lingkungan. itu ya, pemuaian. Berdasarkan fakta bahwa agar gas yang dibentuk dapat memasuki atmosfer, gas tersebut harus menekan lingkungannya. Sebaliknya, jika lebih banyak molekul gas yang bereaksi daripada yang dihasilkan, kerja dilakukan pada sistem oleh lingkungan. Ya, dikerjakan pada sistem oleh lingkungan. Yang ini dia namanya pemampatan. Akhirnya tidak ada kerja yang dilakukan jika tidak ada perubahan total jumlah mol gas dari reaktan menjadi produk. Oke, sampai entalpi. Lanjut. Secara umum, tadi kan delta E sama dengan secara umum untuk proses tekanan konstan kita menulis delta E sama dengan I tambah W. sama dengan P dikurangi iya P delta V. Oke. P sama dengan delta E tambah P delta V. Jadi P adalah keadaan P melambangkan keadaan tekanan konstan. Sekarang kita diperkenalkan pada fungsi termodinamika yang baru untuk suatu sistem yang disebut entalpi. H. H. Namanya itu entalpi. H itu entalpi. Apa ya itu entalpi? H sama dengan E ditambah PV. Di mana? Apa? E itu yang tadi atas kan delta E. Kita bicara tentang energi ya. Oke. H sama dengan E ditambah PV. Di mana E adalah energi dalam sistem dan P dan V masing-masing adalah tekanan dan volume sistem. Nah, dikasih tahu ya. Jadi apa itu E? Langsung dijawab. Kalau H itu entalpi, H adalah energi ditambah P kali V. H-nya itu adalah entalpi. Apa itu entalpi? Nah, baru dibahas di bawah. Itu pertanyaan penting tuh. Jadi entalpi itu apa? H, dia adalah gabungan antara energi yang ada pada sistem itu ditambah dengan P kali V. P kali V itu adalah siapa? Tekanan dan volume dari sistem. Oke, lanjut satu paragraf yang ke bawah nak. Karena E dan PV memiliki satuan entalpi juga memiliki satuan
Ya. Mm-mm. Jika tekanannya dibuat konstan, maka delta H sama dengan delta E tambah V delta V. Dengan membandingkan persamaan dan persamaan persamaan 6,8 dan persamaan 6,5, kita lihat bahwa untuk proses pertekanan konstan I V sama dengan delta H sekali lagi, walaupun I bukan merupakan fungsi keadaan perpindahan kalor pada tekanan konstan sama dengan delta H karena lintasannya terdefinisi dan karena itu hanya dapat memiliki nilai tertentu. Kita sekarang punya dua kuantitas delta E dan delta H yang dapat dikaitkan dengan reaksi. Jika reaksi berlangsung pada kadar volume konstan, maka kalor yang dipindahkan I V sama dengan delta E. Itu intinya nih, yang kalimat terakhir. Jika reaksi berlangsung pada keadaan volume konstan, maka kalor yang dipindahkan, gimana nak? Kalor yang dipindahkan itu sama dengan delta E. Jika reaksi berlangsung di tekanan konstan, maka kalor yang dipindahkan sama dengan entalpi delta H. Jadi delta H dan delta E itu kita membicarakan hal yang sama, tapi yang berubahnya saat tekanan konstan dan volume konstan. Kita sama-sama bicara tentang energi. Kita bicara sama dengan ini. Jadi kalian cepat sekali sudah nanya, jadi apa itu entalpi? Karena teman-temannya biasanya bertanya pas sudah bahas tentang W, tapi karena kalian bertanya tentu harus dijawab. Jadi apa itu entalpi? Nih di sini. Kan tadi ada kalor ya. Ada kalor, sudah apa lagi? Di sini tuh ada kalor dan kalor kerja. Ya. Itu akan sama dengan delta E, gitu kan ya? Ya. Kalau misalnya volume, kan kalian sudah lihat tadi W itu sama dengan apa? Sama dengan work sama dengan F kali D sama dengan min P kali delta V. Coba Ibu mau lihat ini. Kalau misalnya W-nya kita rubah jadi Q ditambah min P delta V. Ibu akan jelaskan kok, tapi Ibu suruh azam baca biar bangun. Ini yang lagi tidur apa mau disuruh baca juga? Oh enggak. Oke, enggak tidur. Ini sama dengan delta E. Kalian lihat, kalau volumenya 0, perubahan volumenya 0 maksudnya, perubahan volumenya 0, tidak ada perubahan volume atau dengan kata lain volumenya tetap, maka berapa nilai W ini? 0. Maka Q akan sama dengan delta E jika apa? Jika delta V sama dengan 0 atau dengan kata lain V-nya tetap. Lalu yang satunya Q Q itu kan akan sama dengan delta E ditambah, ini kan pindah ke sini P kali delta V. Ya kan? P kali delta V-nya pindah ke sini jadi plus ya. Ya enggak? Ini kalau misalnya kalian lihat, kalau misalnya P-nya yang tetap, maka apa yang terjadi? Di sini kalian lihat bahwa H atau entalpi itu sama dengan energi ditambah P kali V. Jadi H itu apa? H itu apa, Nak? H itu apa? H atau entalpi. Betul. Entalpi, nah ini
Ini yang paling sering digunakan dalam ini kimia. Karena H atau entalpi itu terjadi ketika energinya konstan untuk sistem tersebut. Jadi energi ditambah P kali V. Maka di sini kalau ibu bilang di sini Q sama dengan delta E, lalu ketika dia ada delta E dikurangi delta V, H-nya ya dikurangi, misalnya ada kondisi entalpi awal, entalpi akhir, maka Q-nya sama dengan, kan jadi Q sama dengan H ya, Q sama dengan, ini lihat nih, Q sama dengan delta E ditambah P kali delta V. H sama dengan E ditambah P kali delta V. Maka Q akan sama dengan delta H. Jika apanya yang 0? Jika delta apa? Perubahan apa yang 0? Jika apanya yang 0? Delta H. Jika berlangsung pada delta P yang sama dengan 0. Kan ini gini. Gini. Oh iya betul. Karena dia 0. Iya, karena dia 0. Jadi karena delta P-nya 0, kan gini, Q sama dengan delta E ditambah P kali delta V. Ini pindah ke sini. Entalpi itu memang kalau yang dilepas pada saat energi tertentu dengan perubahan P dan V tertentu. Berarti di sini pada saat P-nya tetap. Ketika P-nya tetap, lalu kita lihat berapakah delta H-nya, entalpi awal, entalpi akhir dikurangi entalpi awal, berarti kalian menghitung energi dikurangi P kali, tapi kan gini, ini sama dengan ini. Oke, delta E ditambah P delta V itu sama dengan Q. Ini berarti kalau delta E berarti kan E akhir dikurangi E awal ya. Lalu P kali delta V. Berarti sini ada delta V-nya. Tapi ketika delta P-nya 0, maka Q-nya akan sama dengan delta H. Yang akan kita gunakan mana? Ini kadang-kadang ini akan lebih sering kita gunakan. Karena kita delta H itu entalpi ini. Jadi kalau entalpi itu H, kalau delta H itu adalah perubahan entalpi. Jadi kalau pakai delta artinya perubahan. Atau kenapa? Kenapa entalpi bisa berubah? Karena ada perubahan volume. Kenapa entalpinya bisa berubah? Karena ada perubahan energi dan perubahan volume. Jadi volumenya bisa berubah, tapi tekanannya tetap. Nah, di sini dengan kata atau dengan ini ya, entalpi itu entalpi. Jadi entalpi itu adalah, lebih mudahnya gini, kalau yang dilepas atau diterima saat delta P sama dengan 0. Jadi ketika tekanannya nggak berubah, misalnya kita lagi di alam yang sama nih, kan kita lagi di dalam ruangan kelas yang sama, atau kalian berada di tempat dengan tekanan atmosfer sama, berarti P-nya sama, delta P-nya 0, maka kita akan menggunakannya yang entalpi, kita tidak menggunakan yang ini. Jadi H ini sama dengan Q, H itu sama dengan Q untuk keadaan delta P-nya sama dengan 0.
Kebayang? Jadi tetap tekanannya. Jadi makanya jadi kalau di soalnya gini, berapakah mana ya? Kenapa delta P-nya 0? Karena tidak ada perubahan tekanan. Jadi ketika itu terjadi di dalam suatu ruangan dengan ini yang tetap, dengan keadaan lingkungan yang tetap. Nih, satu soal terakhir masih keburu nggak? Biar kebayang. Oh masih. Hitung perubahan. Kita ke 6.4 dulu ya, biar kebayang. Berapa perubahan energi? Oh, gini. Yang untuk entalpi dulu. Misalnya 6.3 ya kita pakai. 2SO2. Ini kita kerjakan sama-sama nak. Sebelum ini biar kebayang dulu. Ditambah dengan oksigen. Itu menjadi 2SO3 liquid. Perubahan entalpinya itu adalah negatif 198 kilojoule. Nah kita lihat di sini, ini akan sama dengan ini, akan sama dengan ini plus ini. Kalau misalnya P-nya tetap, P itu apa? Tekanan. Ketika tekanannya tetap, maka kita akan melihat bahwa ini akan sama dengan ini, dan itu akan sama dengan ini. Karena tekanannya tetap, maka W-nya 0. Kebayang nggak sih? Kan nggak ada, ya. Betul. Kalau misalnya, jadi yang lebih dilihat adalah kalau tekanannya tetap adalah delta H-nya sama dengan Q. Kalau misalnya volumenya yang tetap, maka yang dilihat adalah ini yang hilang, delta E-nya yang sama dengan Q. Jadi kan ini P kali V ya, PV. Jadi ketika salah satunya tetap, maka W-nya otomatis 0. Cuman kalau yang tetapnya adalah P, maka dia menjadi perubahan entalpi. Kalau yang tetapnya adalah volume, maka dia menjadi kalorinya itu sama dengan perubahan energi. Nah, ini misalnya ada reaksi begini. Ketika ibu bilang negatif 198 kilojoule, berarti dia eksotermik, endotermik? Eksotermik. Ketika dia eksotermik ya. Ketika eksotermik berarti karena dia pakai delta H nih. Delta H sama dengan Q, berarti kalian membayangkan dia berada pada apa yang sama? P yang sama atau V yang sama? P yang sama. Nih. Ketika delta H yang disampaikan, delta H sama dengan Q, delta H sama dengan kalor yang diterima ataupun dilepas. Kalau negatif karena dia eksotermik berarti dilepas atau diterima? Yang dilepas. Berarti delta H ini akan sama dengan Q, dia yang dilepas sebesar 198 kilojoule. Nah ini nanti soalnya tuh bentuknya gini. Ibu nggak akan minta kalian kerjakan sekarang, tapi siapa tahu ada yang tertarik mengerjakan. Jadi kayak gini. Berapa delta H-nya jika SO2 yang bereaksinya cuma 1 mol?
Yang keduanya, berapakah delta H-nya atau perubahan entalpinya jika SO2 yang bereaksinya 20 gram dan berapa delta H-nya, perubahan entalpi reaksi ini jika salah. Jika SO3 terbentuk. Ini yang terbentuk. Berapakah perubahan entalpinya jika volume SO3 itu yang terbentuk ya, itu adalah 10 liter. Ini tidak PR, tapi silahkan boleh dikerjakan sebagai challenge buat kalian. Ini diketahui ya, Ibu kasih tahu. Ini AR-nya, S itu sama dengan 32, O itu sama dengan 16. Di buku kimia dasar. Ini buku ada di buku kimia dasar. Ibu cuman meinikan. Lalu ini cuma contoh soalnya untuk yang ini. Lalu AR, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Kalau ini berapa delta H-nya jika volume SO3 yang terbentuk 10 liter, di mana ini dilakukan pada RTP. Kalau STP itu standar temperature and pressure, kalau ini room temperature and pressure. Berarti berapa? RTP berarti berapa? Suhu kamar berapa? 25 derajat Celcius 1 atm. Dah. Dan kan yang satu mah suhu, yang satu tekanan. Ya. Oke, ini nanti untuk pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas, kita bolak-balik ke sini. Terima kasih anak-anak. Semoga ada manfaatnya. Untuk yang soal ini, Ibu akan bilang kalau ini adalah soal tantangan. Apakah akan menjadi nilai? Akan untuk yang mencoba mengerjakan. Ibu tidak melihat benar atau salahnya, tapi mencoba mengerjakan. Jadi bukan PR, tapi soal tantangan. Sama aja Bu, beda. Kalau PR kan kewajiban. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama anak-anak. Udah sampai mana ya? Tadi baru jam 8, 9, 10. Kayaknya belum nyampe yang pasti. Baru nyampe zuhur paling nak. Masih konsep yang yang artinya apanya? Oh enggak, yang satu mau tuh langsung diubah ke liter aja. Jadi satu kali karena ketika energi, perubahan energi itu kan perubahan, ada perubahan dalam sistem. Di situ tuh ada kalor dan ada kerja. Kalor itu bisa masuk dan keluar, kerja itu bisa dilakukan, bisa dia yang dikasih ke pekerjaan. Nah, ketika misalnya dia dipampatkan kan gini, di press ya, otomatis kita melakukan kerja sama si sistem. Kan sistem di mana? Sistem itu yang ini yang di dalam. Dan ini kan dari sekarang kan ya? Sistem yang di dalam. Ini mana piston? Piston itu jadi kayak gini. Boleh Bu coret-coret? Boleh. Jadi itu tuh yang di sini. Piston itu adalah kayak karet. Nah, di sini. Jadi dia bakal tekan ke sini sampai dia volumenya mengecil. Piston itu adalah dipampatkan. Dan menikmat tuh aku sini kan. Kalau dimulai kan justru sistem yang melakukan sesuatu. Jadi sistem yang dorong si piston naik ke atas. Anak diumpat tuh sana. Ibu hapus ya? Yang Iya, dia nggak tahu ini lagu Indonesia Raya. Satu mall langsung beli kemarin teh ditanyain ya. Lihat yang ini. Kalau yang ini dia dipampatkan, berarti mengerjakan siapa? Lingkungan. Ya di sini lingkungan, let's say Abu, Alia, Putri itu sebagai lingkungan. Karena sistemnya itu yang di sini, cairan yang di sini. Kamu nggak dorong. Coba Ibu diwarnain gini deh. Jadi sistem tuh yang ini. Ini Ibu nggak diwarnain jadi. Memuaikan sama Kalau memuaikan, jadi kan sistem yang dorong ke atas, sud gitu.
Kalau ini justru sistem yang dikasih kerja. Gitu. Jadi ada dua keadaan ini untuk ini. Yang gambar ini untuk soal ini. Nanti Ibu ulang biar kebayang. Berarti berarti Q plus W-nya itu harus Bio apa? dari Oh, kalau ini Q tambah W adalah bicara tentang ketika energi itu terjadi, Iya, di padahal- situ ada padahal- perubahan kalor padahal dan kerja kan yang dia dilakukan betul. oleh diterima. Ini konsep. Tapi delta E bukan E. E-nya sendiri adalah P kali delta V, tapi dia negatif energinya. W-nya ya, W-nya sendiri. Kerja. W. berarti yang tadi kalau Ya udah kesini we gitu. lingkungan yang masih kerja Lingkungan yang ngasih kerja ke dia, betul. Ini baru ngomong delta E-nya aja. Ibu belum ngomong tentang W dan Q itu baru setelah kita melihat bahwa ini kan perubahan yang kita ukur tuh cuma perubahan, padahal di situ ada sistem yang bekerja, ada sistem yang menerima kerja. berarti bentar berarti masuknya reaksi apa? Yang endotermik atau yang eksotermik? Kalau misalnya di sini lihat nih, delta E-nya kemudian positif, berarti delta E-nya positif, berarti endotermik. Jadi endotermik dan eksotermik hanya ketahuan ketika kita melihat hasilnya. Delta. Soalnya ini apa si reaksinya itu kan butuh dari lingkungan. Betul, begitu. Q-nya, kalornya mah nanti harus dijumlahkan dulu dengan W-nya. Kalau hasil akhirnya positif, maka dia endotermik. Kalau hasil akhirnya negatif, ya eksotermik. Semangat. Ibu kenapa Kak Randi? Karena ibu tidak boleh mengajar dua mapel. Nggak boleh, karena nanti kalian bingung. Ibu belajar apa? Ibu sebenarnya dari tahun belum lahir ya. Ibu ngajar biologi sejak 2005. Belum lahir kan? Belum. Ibu ngajar biologi dari 2005 sampai 2015. Ibu pada kelas olimpiade. Jadi emang ibu sangat suka biokimia karena ibu pegang biologi yang kimianya gitu, fisiologi. Tapi kalian mau nanya biologi sama ibu, insya Allah ibu bisa jawab, insya Allah. Tapi kalau kalian mau untuk ruangan kan gini, di angka itu nggak boleh dua guru mapelnya sama untuk grade yang sama. Nah, karena nanti kalian bingung ketika mau nanya ke sini. Ntar mau tanya konsep yang apa. Tapi kalau tadi guru kelas minat atau kelas KS untuk kimia, biologi disatukan boleh. Ya. Semangat. Kenapa nggak diturunin kan bioskopnya kan 4 GP. Nah, dosen dibagi dua itu. Iya. Nah, yang pertama kan emang biologinya sama Sama dokter. Nah, duanya tuh enggak. kadang-kadang Iya. mungkin Karena nanti bakal bagi waktunya. Oh, Abu. setiap pagi. Lalu ibu langsung surat. Udah panggilnya Mik aja. Jadi kayak Masa panggilnya Ash? jadi kayak yang kedua kalau misalnya kayak gitu kita pengen turun. kalau gitu kalau yang kayak dikirain kita kan DM aku protein kucing. iya karena kirain kita kenapa bisa dipajakin karena satu Nih, guru, ini nih. satu dokter kan misalkan Ah, baru kita Iya, iyain tuh iya, boleh ada di nggak DNA, tapi yang nanti kita bisa lewat. lakuin Nanti dia selama beli itu satu adalah rumah. Udah 2 pekan. Nah, ya Nanti kamu bikin itu dibagi dua jadi setiap Bukan yang penting gitu. Jadi yang pertama itu misalnya 2 jam sama pertama. 2 jam pertama sama sama Bu Yedi juga ini Bu Yani ini 2 jam keduanya sama sama yang guru Putri. mungkin bisa lagi tuh sama dokter yang lain. Nah, itu kan tetap aja
bayangan ibu dilakukan oleh guru yang sama, kecuali kalau kesalahan itu. Selalu yang berbeda. Dua pertemuan Ya, jadi apa yang kita dapat itu beda sama yang kita dapatin pas di sesi awal. kecuali ya berbeda pun kalau nyambung misalnya ngomongin ini ngomongin itu Kamu kan biar Ya, Kalau kemarin kemarin ya pertama kita menerimanya kata bahasa Arab ya kehidupan alam kreatif, tapi tiba-tiba masuk ke sesi kedua jadi kan nggak ada jembatan langsung terus kalau dilihat tuh sama berisik deh. Terus kalau gurunya beda itu Dan makanya jadi bilang, konsepnya beda, nanti kita dapat Maksudnya cara membuat kalian jadi kebayang ini. iya Kita sampai jam 3 masih ngajar biologi di SMP, jadi ngajar SMP SMA. Lalu kemudian di sini kimia nggak ada yang ngajar karena ibu juga dulu memang ini ada kimia biokimia, ibu ngajar di kimia. Jadi kalian kalau perhatikan ya di kimia itu ada guru yang murni kimia, memang dari teknik fisika, Pak Yorga dari teknik material, ibu dari biokimia. Jadi nggak ada yang orang kimia, tapi jadi kimianya jadi kebayang. Nah aplikasinya pendekatan aplikasi pendekatan pakai banget kelas 12 gitu, teknik fisika aplikasi ibu yang kelas 11 ini ke makhluk hidup biologi. Untuk kimia apa kali keberatan ibu harus milih, intinya ibu nggak bisa ngajar dua-duanya. Kalau bio 2 dianggapnya itu ya udah persepsi, dan ibu hanya mengisi di 3 apa 4 pertemuan berikutnya. Mengisi adalah dokter Eka gitu. Ibu hanya ngajar di pertemuan awal, hanya pakai kimia kehidupan, kimia kehidupan. Untuk itu bahas ibu sampaikannya tapi penting ya. Ini sepakat kalian semuanya merasa jadi terlalu besar karena 2 guru. iya merasa beda banget. Rasa